Nama aslinya Peto Syarif, beliau lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, pimpinan Perang Paderi, perang antara Muslim melawan Muslim pertama di Asia Tenggara. Pahlawan nasional dari Minangkabau ini dianggap beraliran Wahabi. Ketika kaum Paderi mengumumkan jihad, pemuka masyarakat yang dianggap lebih menjunjung adat daripada mematuhi perintah agama, dibunuh. Rumah-rumah gadang dibakar, perang pun berkecamuk. Sir Thomas Stamford Raffles pernah mengunjungi sejumlah daerah di tanah Minangkabau pada pertengahan 1818. Salah satu catatan Raffles adalah saat dia tiba di dataran Kubuang Tigo Baleh di Solok. Saat memasuki sebuah nagari, Raffles dan rombongannya terkejut melihat pakaian penduduknya yang sangat berbeda dengan pakaian khas Melayu. Mereka berpakaian sesuai adat kaum agama, atau kaum padri, yaitu pakaian berwarna putih atau biru, mengenakan sorban, dan membiarkan jenggot mereka tumbuh sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tuanku Pasaman, seorang pembaharu Islam dari kalangan padri. Dalam pandangannya, Raffles memberikan kesan terhadap penampilan orang-orang padri itu. Menurut Raffles, karena orang-orang itu tidak terbiasa mengenakan sorban dan pada dasarnya tidak berjenggot lebat, orang-orang itu kelihatan aneh dalam balutan pakaian baru mereka. Menurut Raffles, kebanyakan dari perempuan itu menutupi kepala dengan semacam tudung, sementara celah yang ada hanya cukup untuk memperlihatkan mata dan hidung. Penyebaran aliran Wahabi ke wilayah Nusantara dibawa oleh para haji yang baru pulang menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Salah satunya, melalui kaum padri di Minangkabau, yang dikembangkan 3 tokoh. Guru Besar Ilmu Sejarah Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Adab Yayan Sunan Ampel Surabaya, ABD Ala, dalam pidato ilmiahnya mengungkapkan, ketiga tokoh yang tertarik dengan ajaran Wahabi itu, adalah Haji Miskin dari Luak Agam, Haji Abdurrahman dari Piobang, bagian dari Luak 50 Kota, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik Batu Sangkar. Sekembali dari Tanah Suci antara tahun 1803 dan 1804, Haji Miskin membawa ide bahwa perubahan total dalam masyarakat Minangkabau yang dalam anggapannya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, harus dilakukan melalui kekuatan, sebagaimana dilakukan kaum Wahabi di Arab. Secara prinsip, ide itu juga diamini oleh 2 haji yang lain. Sejak saat itu, gerakan kaum Padri mulai berusaha menancapkan pengaruhnya di berbagai daerah Minangkabau. Dalam upaya melakukan perubahan radikal, gagasan-gagasan 3 haji itu mendapat tantangan keras dari guru-guru tarekat Syatariah. Menurut Profesor ABD Ala, pada awalnya, gerakan Padri merupakan gerakan sporadis yang ada di berbagai tempat di Minangkabau. Dengan berlalunya waktu, para pemukanya saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga gerakan Padri menjadi satu komunitas yang relatif terorganisir. Kekuatan kaum Padri mulai menemukan pijakan yang kokoh ketika pada 1811. Saat itu, Haji Miskin sampai di Bukit Kamang dan bertemu dengan Tuanku Nan Renceh, pemuka agama yang juga bervisi sama. Di sana mereka sepakat merencanakan pembaharuan masyarakat secara total. Mereka didukung oleh 6 pemuka lain yang kemudian disebut Harimau Nan Salapan. Mereka adalah Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Padang Luar, Tuanku di Galung, Tuanku di Koto Ambalan, dan Tuanku di Lubuk Aur. Selanjutnya, pada tahun 1813, Tuanku Lintau ikut bergabung dan menjadi penganut fanatik ajaran-ajaran kaum Padri. Sejatinya, jauh sebelum itu, sekitar tahun 1807, Tuanku Muda dari Alhan Panjang dan nantinya disebut Tuanku Imam Bonjol, ikut memperkuat posisi kaum Padri. Melalui tangan dingin para pemuka itu, kaum Padri sebagaimana akan dijelaskan nanti, berkembang menjadi gerakan yang menyebar di alam Minangkabau dengan segala karakteristiknya, dan nantinya menguasai seluruh nagari di sana. Pada 1815, dicuplik dari artikel Oorsprong der Padarias, Ene Sekte op de Westkust van Sumatra, berkedok perundingan damai, kaum Padri membantai keluarga kerajaan Pagaruyung dekat Batu Sangkar. Dalam peperangan ini, nama Tuanku Imam Bonjol yang paling mencuat. Pergerakan Padri lelaki kelahiran 1772 itu masih bernama Peto Syarif, ketika Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang pulang ke Minangkabau dari Mekah. Dia sedang berguru pada Tuanku Nan Tuo, seorang pemuka Islam yang menerapkan hukum Islam secara ketat di ranah Minang.
antara lain mengakhiri perjudian, mabuk-mabukan dan perbanditan. Haji Miskin CS mendatangi dan bersekutu dengan rombongan Tuanku Nantuo. Tuanku Nantuo, orang yang semula mereka hormati, menyetujui gerakan memurnikan ajaran Islam di Minangkabau asalkan dengan cara-cara lunak. Menurut Tuanku Nantuo, cara keras hanya melahirkan kekerasan baru. Akhirnya, Harimau Nan Salapan memilih sikap Tuanku Mensiangan, yang juga sama-sama keras. Kekuatan kaum reformis dan tradisionalis ini, menjurus pada Perang Padri, berlangsung antara 1803 hingga 1838. Mangaraja Onggang Parlindungan, punya cerita menarik soal Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik dalam buku kontroversialnya, Tuanku Rao, Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, yang pertama kali terbit tahun 1964. Menurut Parlindungan, trio haji itu adalah mantan tentara Turki ketika berperang dengan tentara Napoleon. Di antara mereka bertiga, Haji Piobang menyandang pangkat tertinggi kolonel di Kesatuan Janisari, alias pasukan berkuda. Sementara Haji Sumanik adalah mayor pasukan artileri Turki, dan Haji Miskin tidak mencapai pangkat hingga perwira. Intinya, trio haji ini adalah ahli perang. Dalam bukunya, Parlindungan menyebut soal pembantaian yang dilakukan kaum Padri terhadap Kerajaan Pagaruyung, istana kuno Minangkabau yang dianggap sumber budaya Melayu. Istana ini menjadi korban serangan Tuanku Pasaman, sementara orang-orang Batak Mandailing diserang pasukan Tuanku Rao. Menurut Franz Wilhelm Junghun, naturalis, doktor, botanikus, geolog, dan pengarang berkebangsaan Jerman, seperti dikutip Bungaran Antonius Simanjuntak dalam Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba, 200.000 orang dari suku Batak Mandailing dan Angkola jadi korban. Simanjuntak menyebut, tentara Padri menindas tanah Batak dengan pedang, dan membunuh rakyat yang tak mau masuk Islam. Bagi haji-haji yang baru pulang ini, budaya Minangkabau tradisional tidak bisa diperdamaikan dengan ajaran-ajaran utama Islam. Ketiga haji ini, sebagaimana dilansir banyak literatur, membawa semangat Wahabi yang sedang naik daun di Mekah. Ya, dalam rentangan waktu itu, akhir abad 18 awal abad 19, kaum Wahabi sedang bergolak di Mekah dan Hijaz. Mekah berhasil dikuasai. Di Hijaz, kaum Wahabi membakar buku. Dengan alibi berpedoman pada Quran dan hadis, mereka menolak penafsiran tekstual. Kubah-kubah, pusara dan tempat-tempat ziarah dihancurkan. Nah, kombinasi reformisme lokal dan pengaruh mirip Wahabi inilah, yang kemudian dikenal sebagai pergerakan Padri. Mereka menumbuhkan janggut, memakai jubah dan turban, sebagai upaya menciptakan budaya Arab di dataran tinggi Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol, melancarkan peperangan agresif. Membakar kampung-kampung musuh, dan membangun masjid-masjid. Saking agresifnya, kaum ini melawan Tuanku Nantuo dan Syekh Jalaluddin. Melansir surat keterangan Syekh Jalaluddin, keduanya diledek Rahib Tuo dan Rajo Kafir. Pada 1821, setelah 20 tahun perang berlangsung, Belanda mulai tergoda untuk ambil keuntungan. Apalagi, desas-desusnya Minangkabau kaya akan emas. Maka dibuatlah kesepakatan antara Belanda dengan kaum adat. Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol pada 1832. Terakhir, ia dibuang ke Manado. Di sana, Tuanku menulis autobiografi. Nah, di autobiografi inilah, kita bisa mengetahui penyesalan Tuanku Imam Bonjol. Naskah yang kini dikenal bertajuk Naskah Tuanku Imam Bonjol itu, antara lain menceritakan, Peto Syarif berganti nama jadi Tuanku Imam Bonjol ketika mendirikan benteng di daerah Bonjol. Benteng Bonjol makin lama makin kaya, karena pasukannya menjarah kerbau, sapi, kuda, harta karun, dan budak-budak dalam serbuan-serbuan yang dilakukannya sebagai rampasan perang. Dengan harta rampasannya, Tuanku mendanai Tuanku Tambusai, dan 3 pengikutnya naik haji. Pada 1832, haji-haji itu pulang dengan berita tak terduga. Di Mekah, Wahabi telah runtuh, dan syariat-syariat yang dipelajari Haji Miskin tidak sah lagi. Setelah merenung selama 8 hari, dia mengumumkan gencatan senjata, dan berjanji tak lagi mencampuri kewenangan adat. Dan terbawalah Hanyolai hukum Kitabullah, dan terpakai Kitabullah Hanyolai.
Jadi pulanglah segala harta rampasan, dan kembali Hanyolai kepada segala yang punya, dan pada hari Jumat, dan sekalian sudah tiba dalam masjid, antara lagi belum lagi sembahyang. Maka beliau tuanku imam memulangkan Hanyolai masa itu, dan sekalian hakim. Kepada sekalian basa dan penghulu, dengan seala raja-raja dalam negeri ini. Dan jilalau ada lagi datang musuh dari kiri dan kanan, melainkan lawan oleh basa dan penghulu, dan saya hendak tinggal di tuahnya Hanyolai. Dan tidak lagi saya amuh masuk dalam pekerjaan segala basa dan penghulu, di dalam negeri alahan panjang ini. Dan memulangkan saya buruk dan baik negeri ini. Itulah pertaubatan tuanku Imam Bonjol. Ini adalah bagian teks yang rumit, dan bahasanya melenceng dari naratif yang biasanya bersifat terus terang. Tuanku mempertimbangkan dua jenis pembaca, negara kolonial Belanda dan generasi mendatang Minangkabau, dengan kesadaran bahwa militer Belanda akan membaca memoir itu. Bahasanya sulit dimengerti, dia sekaligus dipuji, dan dikecam mantan musuh-musuhnya. Kalau perkara perang, kavalerinya dan pengetahuannya mengenai lembah dan gunung di dataran tinggi tidak tersaingi. Dan pasukannya, terbukti mampu mengalahkan Belanda. Bersatunya kaum adat dan kaum padri, dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah. Kesepakatan ini yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah. Tuanku Imam Bonjol yang saat itu telah menjadi panglima utama Perang Padri, juga merasakan penyesalan itu. Ia menyesali tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing, dan Batak. Penyesalan itu tergambar dari ucapannya, adapun hukum Kitabullah banyaklah malampau dek ulah kita jual. Bade kalian? Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?